Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur pertama kali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga detik ini, hingga siang ini Allah limpahkan kesehatan kepada kita. Allah limpahkan nikmat kesempatan kepada kita hingga akhirnya kita hari ini bisa melaksanakan ibadah salat zuhur kita secara berjamaah, dan juga kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini diterima di sisi Allah dan dicatat sebagai amal saleh kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa selalu kita panjatkan, kita hadiahkan, kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lain harapan kita pada beliau. Semoga kelak nanti kita di hari akhir termasuk golongan yang mendapatkan syafaat dari beliau kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, kalau sesuai dengan tema jadwal yang diberikan oleh pihak masjid, maka tema hari kita hari ini adalah ihwal zakat mal dan zakat fitrah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, zakat memang sudah kita ketahui semua bahwasannya zakat itu adalah termasuk dalam rukun Islam. Nabi pernah mensabdakan dalam sebuah hadis, hadis ini ada di hadis Arba'in, Bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun adalah dari 5 pondasi. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, syahadat kepada Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis salah, yang kedua adalah mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Adanya zakat masuk dalam rukun Islam ini menandakan bahwasannya Islam ini Allah memerintahkan kita beriman kepadanya dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwasannya Islam itu juga concern mengatur dalam masalah harta, karena zakat ini berurusan dengan harta. Dalam arti Islam tidak meninggalkan masalah harta, tidak ujuk-ujuk hanya masalah beriman saja kepada Allah dan sebagainya, tetapi Islam juga mengatur tentang harta. Bagaimana harta dan sebagainya itu diatur oleh Islam. Oleh karena itu Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, harta ini diatur dengan istilah yang namanya zakat. Zakat dari para ahli pada dasarnya sudah dipetakan. Zakat itu ada banyak jenis zakat. Ada zakat hewan ternak, zakat pertanian, zakat profesi, zakat fitrah dan sebagainya. Ada banyak jenis zakat. Akan tetapi hanya 6 zakat saja yang disepakati oleh para ulama keabsahannya, tidak diragukan lagi kewajibannya. 6 hal ini, sehingga para ulama mengatakan 6 hal ini itu sudah persis seperti salat 5 waktu, nggak ada yang meragukan kewajibannya. 6 hal ini, 6 zakat ini. 6 zakat ini pun kalau kita kerucutkan kembali, dia itu secara garis besar terbagi menjadi 2. Pertama adalah zakat yang berurusan dengan harta, atau orang juga menyebutnya dengan istilah zakat kekayaan.
atau dalam istilah bahasa Arabnya zakat mal. Kemudian pembagian yang kedua itu adalah zakat yang berhubungan dengan jiwa manusia, bukan dengan harta. Atau dalam bahasa Arab terkadang juga disebut dengan istilah zakatun nafs, zakat jiwa per orang individu. Atau yang kita kenal juga dengan istilah bahasa Arab zakat fitri atau zakat fitrah. Dari 6 pembagian ini, 5 ada di zakat mal dan 1 ada di zakat fitrah. Apa aja itu zakat mal? Pertama itu adalah ada zakat yang namanya zakat pertanian. Objeknya ini meliputi hasil tumbuh-tumbuhan. Bisa itu biji-bijian, umbi-umbian, sayuran, buah-buahan. Pokoknya segala jenis tumbuhan yang bersifat ekonomis. Zakat mal yang kedua adalah zakat peternakan, yaitu zakat hewan ternak. Zakat hewan ternak ini hanya terbatas pada unta. Yang kedua adalah sapi atau kerbau. Yang ketiga adalah kambing atau domba atau biri-biri. Pembagian zakat mal yang ketiga itu adalah yang namanya zakat emas dan perak. Ya, ini kita sudah sering tahu zakat emas dan perak. Akan tetapi nanti dari zakat emas dan perak ini akhirnya timbul zakat yang baru, yaitu apa? Zakat simpanan tabungan kita di rekening bank, itu ada zakatnya. Dari sini lahir. Kemudian masuk yang pembagian yang keempat, yaitu adalah zakat perniagaan atau zakat perdagangan. Kemudian yang terakhir dari zakat mal itu adalah zakat rikaz dan zakat ma'din, yaitu zakat rikaz barang temuan dan ma'din ini adalah zakat barang tambang. 5 hal ini adalah masuk dalam kategori zakat mal, zakat yang orientasinya itu pada harta. Dan yang terakhir adalah pembagian zakat yang kedua adalah zakat fitrah, yaitu apa? Zakat yang orientasinya adalah jiwa manusia. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, 6 inilah yang disepakati oleh para ulama keabsahannya. Tidak diragukan lagi kewajiban yang ini. Akan tapi selain itu bagaimana? Selain itu masih ada debatable, masih diperselisihkan. Ya, masih diperselisihkan. Baiklah, kita mulai yang pertama. Bagaimana dengan zakat? Zakat pertanian. Zakat mal itu ada beberapa kriteria khusus. Yang pertama adalah dia harus dimiliki secara sempurna. Tidak boleh ini barang pinjaman. Ini barang harus milik kita 100%. Yang kedua adalah dia ada yang namanya nisab, atau ada yang menyebut dengan nama nisab atau nisab, sebenarnya sama aja. Ya. Apa itu nisab? Batas minimal harta yang wajib dizakatkan. Ketika harta tersebut sudah melewati batas minimal, sudah mencapai batas minimal, berarti dia wajib zakat. Ketika belum mencapai nisab, belum mencapai batas minimal, tidak ada zakat. Dan satu lagi dalam zakat mal itu ada istilah haul, yaitu adalah batasan waktu selama 1 tahun bulan hijriyah, 12 bulan qamariyah. Ya, ini kita haulnya ini 1 tahun menggunakan kalender hijriyah 12 bulan qamariyah. Hal ini juga dikuatkan lagi dengan peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014. Jadi bukan menggunakan kalender Masehi. Bagaimana dengan zakat pertanian kita? Zakat pertanian ini pada dasarnya dia tidak ada haul, tidak ada menunggu 1 tahun dulu. Tetapi dia ditunaikan zakatnya itu ketika hari panen. Berapa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan itu adalah 5 ausuk atau 5 ausak namanya. Itu timbangan jenis. Kalau kita lihat dalam Basnas Kota Batam, 5 ausak itu seberat 652,8 kg, atau kita bulatkan menjadi 653
Itu batas minimal. Kalau ada seorang petani beras, hasil panennya hari ini ternyata 1 ton, berarti dia sudah wajib zakat karena sudah lebih dari 653. Berapa zakat yang dikeluarkan dari zakat pertanian ini? Ada 2. Kalau pengairannya ini alami, ya seperti sawah tada hujan sehingga tidak mengeluarkan biaya untuk pengairan, mulai dari sungai, mungkin sungainya bisa dibelokkan sedikit sehingga bisa masuk ke pertanian, maka zakat yang dikeluarkan itu adalah 10% dari panen. Tapi kalau pengairannya ini ada biaya tambahan, maka zakat dari pertanian ini yang dikeluarkan adalah 5%. Siapa yang mewajibkan zakat pertanian ini? Ini adalah Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa atu haqqahu yauma hasadih, dan tunaikanlah haknya, zakatnya, yauma hasadih, pada hari panen. Yang kedua adalah zakat peternakan. Zakat peternakan ini hanya terdiri dari binatang yang tadi disebutkan, hanya unta, sapi atau kerbau, kambing, domba atau biri-biri, tidak ada yang lain. Tetapi dia juga punya syarat. Pertama, binatang ini tidak boleh dipekerjakan. Kalau binatang-binatang ini dipekerjakan seperti untuk menambak sawah, dia tidak dikenai zakat. Yang kedua adalah dia ini diberi pakan itu di padang rumput liar. Artinya rumput ini tumbuh sendiri, tidak ada bantuan unsur manusia, tidak ada biaya yang mengeluarkan untuk tumbuhan tersebut. Kalau dia makan di rumput yang memang sengaja kita benih, yang kita tanam, berarti tidak ada zakat. Ya. Yang kemudian dia itu nanti ada yang namanya nisab. Nisabnya ini berbeda dengan zakat lain. Dia ini bersifat tabel. Sebagai contoh, Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis, fi sadaqatil ghanam fi sa'imatiha idza kanat arba'in ila 20 wa mi'ah syah. Nabi mengatakan zakatnya binatang ternak ghanam, kambing, ya, idza kanat arba'in, jika jumlahnya itu 40, ila 20 wa mi'ah, sampai 120, maka zakatnya itu syah, 1 ekor kambing. Bagaimana kalau dia zakat, dia punya binatang ternaknya itu hanya 1 sampai 39? Tidak ada kewajiban, karena belum memenuhi standar, belum memenuhi batas minimal. Kalau dia memiliki hewan kambingnya itu 121 sampai 200, maka kewajiban zakatnya ternak kambingnya ini adalah 2 ekor kambing dan sebagainya. Ini yang menjadi pembahasan, yang menjadi garis bawah yang harus kita pahami, karena zakat ternak ini agak sedikit berbeda. Dia ada pengaruh kelipatan, unta nanti bagaimana, sapi nanti bagaimana dan sebagainya. Bagaimana nanti jika ada orang yang beternak bukan 3 hewan ini, tetapi misalnya dia ayam, dia tidak maka kalau dia ternak ayam dan dia diperjualbelikan, maka dia tidak masuk dengan kategori zakat hewan ternak, karena ayam memang tidak masuk kategori sapi, unta dan kambing dan sebagainya. Akan tetapi dia dikenai zakat perdagangan. Zakat kita yang ketiga itu adalah zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak ini sudah sangat masyhur di tengah kita, yaitu adalah kepemilikan kita terhadap logam mulia ini, yaitu emas dan perak. Berapa standar minimal bisa dikenakan zakat? Standar minimal bisa dikenakan zakat ketika kita sudah memiliki emas minimal 85 gram 85 gram dan sudah berumur 1 tahun haul. Hari ini kita punya emas, misalnya hari ini kita punya emas 85 gram, sampai tahun depan kira-kira tidak ada perubahan, nggak berkurang di bawah 85 gram atau mungkin justru nambah, maka tahun depan kita akan kena yang namanya zakat emas dan perak ini. Berapa yang dikeluarkan? Cukup 2,5%. Misalnya ada seseorang memiliki 100 gram emas, batas minimal wajib zakat emas itu adalah 85 gram. Sekarang 1 gram
Kalau kita lihat di Antam hari ini, harga 1 gram emas di Antam itu 989.000, atau kita genapkan aja lah 1 juta. Jadi kalau orang sudah memiliki emas 100 gram berarti dia memiliki uang 100 juta nominal kekayaan. Padahal syarat wajib minimal zakat emas itu adalah 85 gram atau 85 juta. Berarti yang 100 juta ini dia kena zakat berapa? Cukup 25%. 2,5%, mohon maaf. 2,5%, berarti 2,5% kalikan 100 juta. Cuman zakatnya cuman 2,5 juta saja. Nah, dan tidak ada zakat satu benda yang dikenai 2 kali zakat, itu tidak ada. Islam zakat itu tidak zalim sama manusia. Misalnya ada seseorang yang sudah punya toko emas, emasnya taruhlah dia punya emas 1 kilo. Apa yang dia kenai? Zakat perdagangan kah atau zakat emas dan perak? Dia tidak dikenai zakat emas dan perak, dia cuma dikenai zakat perdagangan, perniagaan saja. Nah, ini yang harus menjadi yang harus kita pahami. Dan yang keempat itu adalah zakat perniagaan, zakat perdagangan. Ini penting karena berarti dagang itu ada zakatnya, tetapi dia juga ada batas minimal. Nisabnya orang pedagang yang dikenai zakat itu adalah ketika dia memiliki hasil seminimal senominal 85 gram emas. 85 gram emas. Dari mana hasil perhitungan ini? Pertama itu adalah modal yang dikeluarkan selama 1 tahun, itu ditambahkan dengan keuntungan, ditambahkan dengan piutang, dikurangi hutang. Kalau hasil kalkulasi ini dia memiliki kekayaan itu di atas atau minimal 85 gram emas atau nominal 85 gram emas, yaitu 85 juta dengan kurs emas hari ini, maka dia wajib zakat. Berapa yang dikeluarkan? Cukup 0,5%, 2,5%. Tidak sulit sebenarnya, tetapi terkadang kita itu tidak paham bagaimana tata cara kita menghitung zakat. Dan zakat mal yang terakhir itu adalah zakat rikaz dan ma'din, yaitu zakat barang temuan dan barang tambang. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, tambang pada zaman Nabi dahulu, pada zaman Islam klasik pada zaman dahulu itu hanya sebatas pada emas dan perak. Bagaimana dengan zaman sekarang? Ada minyak, ada batu bara dan sebagainya. Apakah minyak, batu bara dan sebagainya dikenai zakat atau tidak? Karena kalau sesuai pada zaman dahulu hanya emas dan perak saja. Oleh karena itu Syekh Yusuf Qardawi dalam buku fikih zakatnya mengatakan, untuk memiliki rasa keadilan, semua jenis barang tambang yang ada di perut bumi itu dikenakan wajib zakat, apapun jenisnya, baik dia yang bersifat padat, emas, perak, batu bara dan sebagainya, ataupun dia itu yang bersifat cair ataupun gas, minyak, gas dan sebagainya, ini dikenakan. Bagaimana kenaknya ini? Cukup dikeluarkan itu adalah 2,5% ketika dia sudah mencapai nisabnya. Batas minimalnya, berapa batas minimalnya? 85 gram emas. Tidak banyak, cuma 85 juta, padahal yang dikeruk dari bumi itu mungkin triliunan. Nah, timbul pertanyaan, kenapa selalu dengan nisab zakat mal itu 85 gram emas? Nabi pernah mengatakan zakat emas itu adalah 20 dinar. 1 dinar pada zaman Nabi dulu, dinar itu adalah uang emas, 1 dinar pada zaman Nabi itu memiliki bobot 4,25 gram. Berarti kalau 20 keping dinar itu memiliki bobot 85 gram. Itulah yang menjadi standar sekarang, menggunakan 85 gram. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada bulan puasa ini mungkin ada di antara kita yang memiliki kekayaan mulai dari emas, tabungan dan sebagainya. Mungkin ada peternakan, juga ada pertambangan. Mungkin ada di antara kita yang memiliki usaha tambang, baik itu perseorangan ataupun perusahaan. Tunaikanlah zakat ini meskipun hanya sedikit, kecil, tidak banyak.
Dan yang terakhir itu adalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah zakat jiwa yang tidak sama dengan zakat mal, ya. Zakat mal ini kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Karena apa? Karena terkait kepemilikan harta khusus. Tapi kalau zakat fitrah, dia diwajibkan bukan karena kepemilikan harta secara khusus, akan tetapi apa? Kewajiban yang dibebankan karena berada di penghujung bulan Ramadan. Bapak Ibu semua, bulan Ramadan ini kewajiban kita pada dasarnya bukan cuman puasa, tetapi juga adalah zakat. Apa itu pada bulan Ramadan? Zakat fitrah. Memang secara kita mencari bunyi zakat fitrah dalam Quran itu tidak ada. Yang kita temui itu dari hadis. Nabi pernah mensabdakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri min Ramadan. Nabi mewajibkan umat manusia, maksudnya adalah muslim, untuk membayar, menunaikan zakat fitrah pada bulan Ramadan. Lantas bagaimana perbedaannya dengan objek zakat mal? Kalau zakat mal, yang menjadi objek zakatnya itu adalah harta, kepemilikan harta khusus, emas lah, peternakan lah, pertanian lah, dan sebagainya. Akan tetapi zakat fitrah itu bukan harta, akan tetapi jiwa manusia, yang bahkan bisa jadi jiwa manusia tersebut tidak mampu pada bulan Ramadan, tetapi dia penunaiannya itu menjadi tanggung jawab walinya. Sebagai contoh, ketika anak di bulan Ramadan ini secara keuangan dia mungkin tidak mampu, siapa yang wajib membayarkan, menunaikan zakat fitrahnya? Orang tuanya. Oleh karena itu syarat untuk zakat fitrah ini adalah memiliki kecukupan rizki untuk malam Id Fitri sampai besok siangnya. Siapapun itu nanti diwajibkan dikenakan, baik dia itu laki-laki, perempuan, ya, baik dia merdeka ataupun dia budak, wajib. Tidak ada golongan miskin ataupun fakir di sini. Kalau miskin dia punya kelebihan harta pada saat hari Id, dia dikenai wajib zakat fitrah. Oleh karena itu zakat fitrah ini juga tidak ada haul. Yang dikeluarkan itu hanyalah 2,5 kg beras. Mungkin Bapak Ibu semua bisa kita perhatikan, bisa kita tunaikan. Zakat fitrah ini diambil zakat di masjid masing-masing. Mungkin yang di akhir ini marilah sama-sama kita tunai kewajiban zakat kita. Jangan sampai puasa kita 30 hari ini tercoreng hanya karena 2,5 kg beras yang tidak kita bayarkan. Akhirnya apa? Kita tidak memiliki sifat yang Allah inginkan dari bulan puasa ini, apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi manusia yang bertakwa. Mungkin cukup sekian, mohon maaf jikalau ada salah kata dan sebagainya, karena itu murni kekurangan saya sebagai manusia. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.